Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 1924042, Prodi Akuntansi Universitas Pasir Pengarayan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Rian Prayogi MPD. Soal pertama yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya mahasiswa memahami penghayatan pendidikan Pancasila sesuai dengan program studi yang Anda tempuh? Menurut saya, mata kuliah pendidikan Pancasila itu berperan penting dan berguna untuk mahasiswa dan perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan haruslah kita pelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Bersama pendidikan agama dan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila berperan sangat penting dalam membentuk moral, adab, perilaku, dan kepribadian yang sehat dan berjiwa nasionalisme. Pancasila adalah sebagai sumber nilai dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan saat ini di perguruan tinggi sangat penting bagi mahasiswa. Diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindakan kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Dan kita sebagai mahasiswa harus berpikir kritis dan objektif terhadap personal kenegaraan, HAM, dan demokrasi. Soal yang kedua yaitu bagaimana historis, sosiologi, dan politis tentang Pancasila dalam kajian arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Menurut sumber historis, Pancasila tidak ada dan lahir begitu saja. Tentu saja setelah mengalami perjalanan dan proses yang begitu sulit dan panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Dengan melihat pengalaman-pengalaman bangsa lain dengan dipahami oleh gagasan besar dunia dengan tepat berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak kerajaan dahulu. Nilai-nilai yang berkembang dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asas nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian, berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki landasan historis yang kuat. Secara historis, sejak zaman kerajaan, unsur Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa kita. Agar nilai-nilai Pancasila itu selalu melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam
Setiap Pancasila tersebut kemudian dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Soal yang ketiga yaitu bagaimana pembangunan manusia itu diselenggarakan berdasarkan perseptif Pancasila. Menurut saya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan arti Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan karakter keyakinan yang berfungsi sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Misalnya, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yang mana pembangunan ini tidak hanya mementingkan atau tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Yang kedua, pengembangan tidak boleh bersifat ideologis, yang mana ini harus secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Yang ketiga, pembangunan harus menghormati HAM. Yang keempat, pembangunan dilaksanakan secara demokratis. Yang selanjutnya, pembangunan diprioritaskan pada pencipta taraf minimal keadilan sosial. Soal yang keempat yaitu bagaimana Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia. Menurut saya, pengertian dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai pedoman sekaligus sebagai landasan manusia dalam berperilaku guna mencapai arah dan cita-cita bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini mampu menghidupi serta dihidupi oleh bangsa Indonesia. Manfaat yang dapat diperoleh yaitu sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia, sebagai cita-cita bangsa yang luhur, sebagai pedoman dalam berpikir, bertindak, dan bersikap di segala bidang kehidupan, sebagai alat pemersatu bangsa, serta sebagai alat penjaga kerukunan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Soal nomor 5, bagaimana pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan mahasiswa elit, politik, dan pengusaha. Asosiasi Dosen Pengajar Pancasila dan Kewarganegaraan DKI Jakarta melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah mahasiswa di Jakarta. Dari 678 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa semester pertama hingga semester akhir, didapat bahwa 100% mahasiswa hafal Pancasila. Malah sebagian besar mahasiswa justru memberikan penilaian bahwa perilaku elit politik belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Persepsi mahasiswa ini bukan berita yang baru sekali, karena sejak beberapa tahun terakhir banyak politisi yang berurusan dengan KPK. Apakah ada cara yang efektif agar generasi muda lebih mudah dapat memahami nilai-nilai Pancasila? Pancasila adalah hayat hidup bangsa Indonesia sebagai penguat karakter. Dengan saling memahami antara generasi muda dan generasi tua, diharapkan ada penyesuaian dengan kondisi zaman. Peran media
cukup kuesioner. Kalau zaman dahulu, media hanya berupa televisi, radio, surat kabar, atau majalah. Tetapi di era saat ini, ada perkembangan media yang cukup besar, terutama media sosial, yang memegang kunci di kalangan generasi muda hingga saat ini. Melalui media sosial, berbagai informasi mudah didapatkan. Media sosial ini yang dahulu tidak ada, karena itu menjadi tugas bersama untuk saling memahami dan memanfaatkannya. Selain itu, harus ada integrasi antara media sosial dengan media televisi atau media cetak. Konten-kontennya harus memuat ideologi Pancasila. Dunia perfilman saat ini juga sudah mulai mengangkat kisah-kisah pahlawan kita, tokoh-tokoh besar, atau orang-orang inspiratif, walaupun memakan waktu yang lama. Hal ini bisa membuat generasi Indonesia memiliki karakter yang kuat. Selain itu, hal ini juga dapat menggerakkan anak muda untuk mencari tahu tentang kisah inspiratif dan menjadi tahu. Soal yang keenam yaitu bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Menurut saya, para pendiri negara telah sepakat dasar negara adalah Pancasila, karena pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian tertinggi bangsa. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat menegaskan berbangsa dan bernegara adalah pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadikan cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undang. Soal yang ketujuh yaitu jelaskan alasan Anda diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu karena Pancasila memberikan arah tentang hukum, harus menciptakan negara yang lebih baik dengan mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang berdasarkan untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Demikian juga dengan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang dalam setiap sila Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling memiliki keterkaitan antara sila. Ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama dan utama yang mendasari keempat sila lainnya. Begitu juga sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Semua sila-sila tersebut saling bersinergi dan membentuk satu kesatuan sehingga bangsa Indonesia ini tetap
berdiri kokoh seperti harapan pejuang dan para pendiri negara terdahulu. Makna sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mana pengakuan eksistensi ketuhanan yang Maha Esa. Negara mengakui keberadaan agama yang berketuhanan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya. Negara menjadikan penduduk untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Kehidupan sosial berlangsung dengan terjaganya kehidupan beragama. Makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini setiap manusia atau warga negara Indonesia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain, memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubungan dengan manusia lain. Makna sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang mana makna sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan eksistensi ketuhanan yang Maha Esa. Negara mengakui keberadaan agama yang berkebutuhan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya. Makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengambil keputusan dengan musyawarah atau mufakat, selalu mengambil kebijakan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat. Yang kelima, makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan berorientasi pada pengurangan kesenjangan masyarakat. Negara melindungi setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah. Baiklah, itulah hasil dari jawaban UTS saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.